Memang kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan oleh dinas kesehatan sendiri maupun distrik sendiri. Ini harus ada kerjasama dengan beberapa stakeholder sehingga penanganan ini bisa dilaksanakan dan dapat diatasi. Kita kan di distrik itu biasa ada kegiatan lintas sektor, di 6 puskesmas di distrik Merauke. Nah, itu setiap per 3 bulan ya Ibu ya, biasa dilaksanakan linsek itu. Nah, di situ dilibatkan ada RT-nya, ada dari kader-kader posyandu, semua unsur masyarakat, dengan ada dari TNI itu biasanya dihadiri oleh Babinsa, Babin Kantipmas. Nah, sehingga itu dilakukan linsek itu dengan adanya biasa minta masukan dengan apa nih Bapak RT, karena warga itu dia ada di wilayah kelurahan dengan pemerintahan paling kecil adalah di tingkat RT. Jadi mempermudah kita untuk mendata masyarakat. Oleh karena itu biasa kita lakukan linsek itu untuk melakukan evaluasi terkait dengan permasalahan berbagai macam penyakit. Salah satunya penyakit flu uria yang baru dilaksanakan mulai bulan Mei ya Ibu ya. Ini memang perlu kerja keras. Oleh karena itu kita juga dari distrik tetap mendukung untuk pelaksanaan dilaksanakan, karena itu aturan dari pusat bahwa harus Merauke bebas dari polio. Oleh karena itu kita selalu lakukan koordinasi antara dari tingkat RT, kelurahan, dan puskesmas sama distrik Bu. Karena memang pekerjaan ini harus kan lewat data dulu, tidak bisa langsung kita langsung tanpa melalui data kita belum tahu pasti mana yang harus diberikan folio. Tetapi anjuran dari kami dari distrik bahwa memang itu harus dilakukan, karena polio ini kita tahu bahwa dari dini harusnya dari sejak ibu dia mulai hamil ya Ibu ya, itu sering memaksakan diri sehingga diberi vaksin. Kalau kita kan dulu kecil-kecil itu sudah disering beri vaksin. Biasa kalau vaksin kan biasa anak baru 2 bulan ke 3 bulan itu. Iya, itu kan sering panas. Ya, jadi memang dari dini Bu penanganan itu. Kalau kami dari distrik tetap mendukung kegiatan ini dilaksanakan dengan mengajak masyarakat untuk sering memeriksakan dirinya ke puskesmas, karena ada puskesmas kan terbagi di beberapa kelurahan, dengan ada macam satu puskesmas ada 2 kelurahan di situ Bu, untuk mempermudah pelayanan kesehatan. Saya kira itu saja dulu. Jadi itu kan RT dia punya warga, dia mendata, jadi dia bisa mendata setiap keluarga mana yang belum vaksin Bu. Ketika itu sudah terdata yang belum vaksin, maka akan disampaikan ke Bapak Lurah sehingga nanti ditindaklanjuti. Di situ kan ada puskesmas, ada kepala pustu. Kemudian ditindaklanjuti ke Pak Distrik, ditindaklanjuti ke dinas. Nanti kita ada kerjasama untuk penanganan itu, sehingga nanti mungkin ada tim turun ke masyarakat langsung, atau nanti dibikin macam suatu pos pelayanan di wilayah kelurahan, karena kelurahan juga dengan macam contoh Karangindah yang puskesmas itu dekat sekali Bu. Nah itu untuk dapat menangani permasalahan itu lebih cepat. Kemarin pada saat hari Senin itu kita ada lakukan pertemuan dari Dinas Kesehatan dan dari tim dari WHO. Yang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Lurah Muli bahwa alkohol door to door, tetapi kemarin kita bahas itu akan menguras tenaga. Ya Pak Lurah. Jadi memang ada cari solusinya. Kebetulan kemarin disampaikan oleh Pak Distrik, karena untuk bisa cepat melayani ini kan ada ini ya, beras itu ya, pelayanan beras pangan itu. Nah itu mungkin dengan cara itu ketika mereka datang bisa langsung berarti akan digandeng dengan kegiatan yang lain. Iya, begitu. Ada strategi. Karena kalau door to door itu memang kan pagi itu kebanyakan kan orang juga ada kayak punya kesibukan Bu, dan tidak semua di satu wilayah itu ada anak kecil, mungkin ada sudah besar. Jadi memang harus didata dulu, karena data itu paling penting, mana yang nanti kita akan kunjungi mana. Dan memang kita dari distrik Merauke dengan Dinas Kesehatan mau dari pihak kelurahan sama Karangindah, memang kita optimis supaya kegiatan ini tetap dilaksanakan sehingga Merauke bisa bebas dari polio. Memang
tetap kami dari distrik mendukung kegiatan ini. Kita sering melakukan itu kegiatan linsek itu per 3 bulan untuk mengontrol, dan kita melakukan evaluasi. Kalau pertemuan itu kan ada masukan dari petugas posyandu, dari Bapak RT, dari pihak sekolah juga terkait dengan penanganan kesehatan yang ada di sekolah. Jadi itu memang dengan adanya pendataan, kemudian fungsi kontrol terus dari pihak puskesmas yang ada di wilayah kelurahan, ini juga tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat, Bu. Kalau masyarakat juga tidak berpartisipasi, ini memang kami agak kewalahan untuk menangani hal itu bersama dengan pihak puskesmas yang ada di wilayah kelurahan. Jadi kami berharap menghimbau ketika ada pemeriksaan kesehatan, masyarakat langsung bisa ke puskesmas yang ada di wilayah kelurahan tersebut, karena itu sangat penting, apalagi terkait dengan masalah polio. Karena ketika sudah kena polio itu tidak ada obatnya, jadi orang itu bisa terjadi lumpuh. Ini yang betul-betul pemerintah pusat itu menekankan untuk tetap, walaupun satu itu harus cepat ditangani karena dia lewat virus ya Ibu ya, bisa menyebar. Satu saja ya itu sangat berbahaya, karena mereka sebagai generasi penerus bangsa ini memang dilakukan penanganan. Dan kami dari distrik dan kelurahan selalu aktif ya Pak Lurah ya, ada kegiatan kami sering selain koordinasi kan di situ biasa dari puskesmas menyampaikan ada dia punya laporan Bu, evaluasi bahwa ini tingkat penyakit ini naik, ini turun ya. Disitulah kita mengetahui bahwa oh ini ternyata di kelurahan ini sudah berkurang tingkat ini, sehingga nanti itu bisa dilaporkan juga bersama dinas terkait dan disampaikan ke pemerintah daerah, sebenarnya Pak Bupati, sehingga jangan sampai dianggap bahwa distrik, kelurahan maupun dari dinas tidak, padahal kita sering lakukan. Tapi kita menghimbau juga kembali masyarakat itu juga partisipasi aktif begitu, karena itu penting untuk anaknya sendiri begitu. Pemerintah siap untuk memfasilitasi, pemerintahnya siapa lewat tingkat distrik, pemerintah kabupaten, provinsi maupun di tingkat kelurahan sampai yang terendah di kelurahan di RT ya, saya kira itu Ibu. Biasa kan masalah MCK untuk masyarakat, kondisi lingkungan itu sudah biasanya kita bahas lewat musremang ya Pak Lurah ya. Memang kita bahas, dan biasa kendalanya itu masalah kepemilikan tanah Bu ya. Kemudian memang terkait juga masalah keterbatasan anggaran daerah ini, yang karena bukan satu wilayah saja, karena kita ini kan ada 179 kampung dengan 22 distrik, 11 kelurahan Ibu. Ini memang ya agak repot, tapi tetap program-program itu kan biasa tangani kalau pembangunan itu kan lewat PU biasa. PU mereka itu bukan kita tidak lakukan, itu sudah memang prosedur untuk membangun sesuatu itu kan lewat usulan dulu. Usulan itu diterima atau tidak, itu tergantung dari anggaran yang tersedia. Jadi memang ini sering kita bahas, memang agak terkendala Bu dengan itu. Pertama masalah kepemilikan tanah itu, mereka tinggal karena itu kan bukan tanah mereka. Terus ketika dibangun, ini kan dia berdekatan dengan rumahnya orang. Ini untuk dia punya untuk pembuangannya itu kan harus di ini dulu. Iya, ada izin. Itu memang agak terkendala, tetapi kita tetap berusaha bagaimana untuk masyarakat itu dia memiliki MCK. Biasa kan ada pembangunan bantuan dari pemerintah itu MCK sudah, tapi kadang ya masyarakat mereka tidak gunakan itu juga. Itu yang kadang ya tadi seperti Pak Lurah sampaikan bahwa pola hidup masyarakat ini yang kita memang agak kesulitan di situ. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah tetap harus melakukan itu karena untuk pola hidup sehat, untuk penanganan polio itu ya. Saya menghimbau kepada semua masyarakat Merauke yang mempunyai anak balita supaya sering memeriksakan anaknya ke posyandu, ada kan puskesmas terdekat, karena anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa. Karena apabila ini nanti siapa lagi yang meneruskan ini, jadi ketika ada ajakan himbauan dari pemerintah
segeralah membawa anaknya untuk diperiksa untuk penanganan sedini mungkin, karena polio ini sudah disampaikan oleh Ibu Dora bahwa tidak ada obatnya ketika sudah kena polio. Jadi itu memang sangat penting bahwa polio itu sangat berbahaya, dan dihimbau supaya bapak ibu yang ketika ada anaknya masih dari bayi kecil itu sering memeriksakan anaknya ke puskesmas terdekat, karena dengan harus tahu juga polio kan tadi disampaikan batas 4 kali. Kalau sudah 4 kali dipastikan sudah aman. Saya kira itu saja. Terima kasih.